Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang penuh berkah kepada kita semua. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien lansia bernama Pak Rahman, usia 67 tahun. Beliau bercerita dengan wajah lelah. "Dok, saya sudah rajin minum air putih, makan sayur, menghindari makanan instan. Tapi tubuh tetap lemas, kaki kadang bengkak, dan hampir setiap malam harus bangun 3-4 kali untuk buang air kecil." Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata kadar kreatinin beliau tinggi tanda ginjal, sedang bekerja keras, bahkan mulai melemah. Bapak dan Ibu, kasus seperti ini sangat sering saya temui di usia lanjut. Banyak yang langsung khawatir dan bertanya, apakah saya harus minum obat seumur hidup? Padahal tidak selalu begitu. Ada cara alami sederhana, bahkan bisa dimulai dari dapur rumah kita yang mampu membantu menurunkan kadar kreatinin sekaligus memperbaiki fungsi ginjal. Malam hari adalah waktu terbaik untuk tubuh melakukan detoksifikasi. Karena itu, apa yang kita minum sebelum tidur sangat menentukan kesehatan ginjal di masa depan. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita pahami lebih dulu apa itu kreatinin. Kreatinin adalah limbah alami, hasil dari metabolisme otot. Setiap kali otot kita bekerja, tubuh menghasilkan zat ini. Dalam kondisi normal, ginjal yang sehat akan menyaring kreatinin dari darah dan membuangnya melalui urin. Namun, ketika ginjal mulai melemah, kreatinin menumpuk dalam darah dan nilainya meningkat saat diperiksa di laboratorium. Kadar kreatinin tinggi bukanlah sekadar angka di kertas. Ia adalah tanda peringatan bahwa ginjal kita sedang bekerja jauh lebih keras daripada biasanya. Akibatnya, tubuh mengalami banyak keluhan. Lansia biasanya merasa mudah lelah meski tidak banyak beraktivitas. Ada juga yang sering terbangun di malam hari karena buang air kecil sehingga kualitas tidur menurun. Pada sebagian pasien muncul bengkak di kaki atau wajah karena cairan tidak lagi seimbang. Jika kondisi ini dibiarkan, risiko yang muncul bisa sangat serius, tekanan darah tinggi, anemia, hingga gagal ginjal kronis yang membutuhkan cuci darah. Inilah sebabnya kadar kreatinin yang terus meningkat harus segera ditangani. Kabar baiknya, tidak semua kasus harus langsung bergantung pada obat seumur hidup. Ada banyak cara alami yang bisa membantu meringankan beban kerja ginjal, salah satunya melalui pilihan minuman sebelum tidur. Dengan minuman yang tepat, proses detoksifikasi berjalan lebih lancar, fungsi penyaringan ginjal bisa membaik, dan kualitas hidup lansia pun meningkat. Minuman 1, air lemon hangat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, minuman pertama yang ingin saya perkenalkan adalah air lemon hangat tanpa gula. Mungkin terdengar sederhana, hanya setengah buah lemon yang diperas ke dalam segelas air hangat. Tetapi jangan remehkan kesederhanaannya, karena di balik rasa asam yang segar itu tersimpan manfaat luar biasa bagi kesehatan ginjal. Lemon kaya akan vitamin C dan asam sitrat. Kedua zat ini bekerja sama membantu tubuh mengeluarkan sisa metabolisme termasuk asam urat dan kreatinin yang menumpuk dalam darah. Dengan rutin minum air lemon hangat sebelum tidur, ginjal mendapat kesempatan lebih baik untuk menyaring darah dan membuang racun tanpa beban berlebihan. Selain itu, asam sitrat dalam lemon memiliki peran penting dalam mencegah terbentuknya batu ginjal.
Bapak dan Ibu, tahukah bahwa batu ginjal seringkali menjadi penyebab tersembunyi gangguan fungsi ginjal? Dengan menjaga pH urin tetap seimbang, lingkungan dalam ginjal menjadi lebih sehat dan risiko batu ginjal menurun. Sebuah penelitian oleh Dr. Ahmad tahun 2018 yang diterbitkan dalam International Journal of Biomedical Research membuktikan bahwa konsumsi rutin jus lemon membantu memperbaiki fungsi ginjal pada pasien dengan gangguan ginjal tahap awal. Pasien yang rutin minum air lemon mengalami peningkatan filtrasi glomerulus, yaitu bagian ginjal yang bertugas menyaring darah dari limbah. Manfaat lain dari air lemon hangat adalah efek menenangkannya. Jika diminum dalam keadaan tubuh rileks sebelum tidur, minuman ini membantu sistem saraf menjadi lebih tenang sehingga tidur pun lebih nyenyak. Tidur yang berkualitas sangat penting bagi proses regenerasi sel, termasuk sel ginjal. Cara penyajiannya sangat mudah. Peras setengah buah lemon ke dalam segelas air hangat, aduk rata dan minumlah sekitar 30 menit sebelum tidur. Hindari menambahkan gula karena justru dapat membebani ginjal. Jika rasanya terlalu asam, bisa ditambahkan sedikit madu murni, tetapi sebaiknya tetap tanpa tambahan apapun. Namun, saya juga ingin mengingatkan, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan iritasi lambung, terutama pada penderita MAAK. Jadi, cukup 1 gelas kecil setiap malam, konsisten insya Allah manfaatnya akan terasa. Minuman 2, teh daun kumis. Kucing. Bapak dan Ibu yang saya cintai, minuman kedua yang sangat bermanfaat untuk ginjal adalah teh daun kumis kucing, atau dalam bahasa medis sering disebut Orthosiphon stamineus. Tanaman herbal ini sudah lama dikenal dalam pengobatan tradisional Nusantara, khususnya di Jawa dan Bali. Namun, yang membuat saya semakin yakin merekomendasikannya adalah karena khasiatnya kini juga terbukti secara ilmiah. Daun kumis kucing mengandung berbagai senyawa aktif seperti sinensetin, flavonoid, dan ortosiphon. Zat-zat ini memiliki efek diuretik, artinya membantu memperlancar buang air kecil. Semakin lancar urin yang keluar, semakin banyak pula kreatinin dan racun lain yang bisa dibuang dari tubuh. Dengan cara ini, beban kerja ginjal menjadi lebih ringan. Selain itu, kandungan flavonoid dalam daun kumis kucing memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Ini berarti tidak hanya membuang limbah tubuh, tetapi juga melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, perlindungan ini sangat penting karena penuaan membuat ginjal lebih rentan terhadap kerusakan jangka panjang. Ada sebuah penelitian menarik oleh Dr. Wijaya dan timnya tahun 2019 yang diterbitkan dalam Indonesian Pharmacy Journal. Dalam penelitian ini, ekstrak kumis kucing diberikan pada tikus yang mengalami gangguan ginjal. Hasilnya, kadar kreatinin menurun hingga 25% hanya dalam 10 hari. Tidak hanya itu, fungsi filtrasi glomerulus juga membaik, menandakan adanya perbaikan nyata pada ginjal. Manfaat lain dari teh kumis kucing adalah menurunkan tekanan darah ringan dan membantu menstabilkan kadar gula darah. Dua faktor ini sering menjadi pemicu kerusakan ginjal pada lansia. Jadi, dengan rutin minum teh ini, sebelum tidur kita tidak hanya menjaga ginjal, tetapi juga membantu mencegah komplikasi lain. Cara membuatnya cukup mudah. Seduh beberapa lembar daun kumis kucing kering dengan air panas, biarkan 5-7 menit lalu saring dan minum hangat. Tidak perlu menambahkan gula agar manfaatnya lebih maksimal. Rasa pahit ringannya justru memberikan sensasi segar setelah diminum. Banyak pasien lansia saya
yang setelah rutin mengonsumsi teh kumis, kucing melaporkan tidur mereka lebih nyenyak dan frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang. Ini adalah tanda bahwa ginjal mulai bekerja lebih stabil. Minuman 3, air rebusan daun salam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, minuman alami berikutnya yang sering kita temui di dapur adalah air rebusan daun salam. Selama ini, daun salam dikenal hanya sebagai bumbu masakan pemberi aroma pada sayur atau daging. Namun, siapa sangka daun sederhana ini menyimpan khasiat besar untuk menjaga kesehatan ginjal, terutama bagi mereka yang mengalami peningkatan kadar kreatinin. Daun salam mengandung senyawa aktif seperti eugenol metil cafikol dan flavonoid. Zat-zat ini bekerja sebagai antiinflamasi alami, membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah halus di ginjal. Peradangan kronis inilah yang sering menjadi penyebab kerusakan fungsi ginjal secara perlahan. Dengan rutin mengonsumsi air rebusan daun salam, sirkulasi darah menuju nefron unit penyaring utama ginjal menjadi lebih lancar dan struktur sel yang rusak bisa mulai pulih. Selain itu, flavonoid dalam daun salam juga memperkuat dinding kapiler ginjal sehingga proses penyaringan darah lebih stabil. Kondisi seperti proteinuria, kebocoran protein dalam urin yang sering muncul pada pasien dengan gangguan ginjal tahap awal bisa berkurang. Penelitian oleh Dr. Sapurta pada tahun 2020 dalam jurnal kesehatan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Tikus yang diberi diet tinggi protein yang biasanya meningkatkan kadar kreatinin, kemudian diberi ekstrak daun salam. Hasilnya, kadar kreatinin mereka menurun signifikan dari 1,2 mdkl menjadi 0,9 mdkl hanya dalam 2 minggu. Artinya, fungsi filtrasi ginjal benar-benar mengalami perbaikan. Cara membuatnya sangat sederhana, ambil 5-7 lembar daun salam, segar cuci bersih, lalu rebus dalam 400 ml air selama 10-15 menit hingga air berubah kekuningan. Biarkan agak hangat, lalu minum segelas sebelum tidur. Rasanya ringan dan netral, sehingga mudah diterima oleh siapa saja. Banyak pasien lansia yang saya temui merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak lagi sering terbangun di malam hari setelah rutin minum rebusan ini. Bahkan, sebagian di antaranya melaporkan tekanan darah mereka ikut lebih stabil. Bapak dan Ibu, kadang solusi besar datang dari bahan sederhana yang ada di dapur. Daun salam adalah salah satunya, murah, mudah, aman, dan terbukti bermanfaat bagi ginjal kita. Minuman 4, wedang, jahe. Madu Bapak dan Ibu yang saya cintai, minuman tradisional berikutnya yang sangat bermanfaat adalah wedang jahe madu. Di banyak daerah Jawa, wedang jahe sudah menjadi bagian dari budaya minuman hangat untuk mengusir masuk angin atau sekadar menenangkan tubuh di malam hari. Namun, yang sering terabaikan adalah bahwa kombinasi jahe dan madu juga membawa manfaat besar untuk kesehatan ginjal, khususnya dalam membantu menurunkan kadar kreatinin. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol. Kedua zat ini memiliki efek antiinflamasi kuat yang mampu meningkatkan sirkulasi darah termasuk ke organ ginjal. Ketika aliran darah ke ginjal lancar, proses penyaringan limbah metabolik menjadi lebih efisien sehingga ginjal tidak terbebani. Selain itu, jahe juga bekerja sebagai pelindung dari stres oksidatif kondisi, di mana sel ginjal rusak akibat radikal bebas. Dengan mengurangi stres oksidatif, jahe memberi kesempatan bagi sel ginjal untuk melakukan regenerasi di malam hari. Sementara itu, madu bukan hanya pemanis alami, tetapi juga kaya enzim vitamin dan flavonoid yang bersifat antioksidan. Madu membantu mempercepat perbaikan sel yang rusak
dan memperkuat sistem imun. Kombinasi antara jahe dan madu menciptakan efek sinergis yang membuat wedang ini bukan hanya enak diminum, tetapi juga menyehatkan. Penelitian yang dipublikasikan di Asian Journal of Pharmaceutical Research oleh Dr. Ghasem Zadeh membuktikan bahwa ekstrak jahe pada hewan percobaan dengan gangguan ginjal dapat menurunkan kadar kreatinin, memperbaiki laju filtrasi glomerulus, dan melindungi jaringan ginjal. Cara penyajiannya mudah. Ambil 1 ruas jahe, segar cuci bersih, lalu geprek. Rebus dengan 300 ml air selama 5-7 menit. Setelah agak hangat, tambahkan 1 sendok teh, madu murni aduk rata, lalu minum perlahan sebelum tidur. Selain menyehatkan ginjal wedang jahe, madu juga membantu tubuh terasa hangat, pikiran lebih tenang, dan tidur lebih nyenyak. Banyak lansia dengan keluhan sering terbangun malam hari merasa lebih nyaman setelah rutin minum ramuan ini. Bapak dan Ibu, dengan 1 cangkir sederhana dari jahe dan madu, kita tidak hanya merawat ginjal, tetapi juga memberi ketenangan menyeluruh pada tubuh. Minuman 5, susu kunyit hangat. Bapak dan Ibu, minuman terakhir yang sering terlupakan, padahal sangat bermanfaat, adalah susu kunyit hangat atau yang kini populer dengan sebutan golden milk. Dalam tradisi jamu kunyit, sudah lama digunakan untuk menjaga stamina dan kebugaran tubuh. Namun, ketika kunyit dipadukan dengan susu rendah lemak manfaat, kesehatannya meningkat berkali-kali lipat, terutama untuk mendukung fungsi ginjal. Kunyit mengandung zat aktif bernama kurkumin. Senyawa ini dikenal memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan sangat kuat, sehingga mampu menekan peradangan ginjal, mencegah fibrosis pengerasan jaringan, serta mempercepat regenerasi sel nefron. Studi dalam jurnal nefrologi menyebutkan pasien dengan penyakit ginjal kronis tahap awal yang rutin mengonsumsi kurkumin mengalami penurunan kadar kreatinin hingga 20% dalam waktu 8 minggu. Susu rendah lemak berperan membantu penyerapan kurkumin karena zat ini larut dalam lemak. Cara membuatnya pun sederhana. Panaskan segelas susu rendah lemak, tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit atau parutan kunyit segar, bisa ditambah sedikit lada hitam dan madu murni. Minum hangat sekitar 30 menit sebelum tidur. Selain menyehatkan ginjal, golden milk juga menenangkan saraf, mengurangi nyeri sendi, dan membantu tidur lebih pulas. Bapak dan Ibu, selain memilih minuman sehat sebelum tidur, kita juga perlu menghindari minuman yang justru bisa merusak ginjal. Sayangnya, banyak orang masih terbiasa minum kopi teh hitam, minuman bersoda, atau minuman berenergi di malam hari. Minuman tersebut mengandung kafein, natrium, dan fosfat tinggi. Zat-zat ini bisa menyebabkan dehidrasi, meningkatkan tekanan darah, serta menambah beban kerja ginjal. Bahkan, sebuah penelitian di Clinical Kidney Journal menunjukkan bahwa konsumsi rutin minuman berkafein dan tinggi fosfat dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal dan memperburuk penyakit ginjal kronis. Karena itu, Bapak dan Ibu bila ingin menjaga ginjal tetap sehat, hindarilah minuman tersebut di malam hari. Gantilah dengan pilihan alami yang sudah kita bahas sebelumnya. Ingat, keputusan kecil di malam hari bisa membawa dampak besar bagi kesehatan di masa depan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, malam ini kita sudah belajar bersama bahwa menjaga ginjal tidak selalu harus dengan obat-obatan yang mahal. Ada 5 minuman sederhana dari dapur kita: air lemon hangat, teh daun kumis, kucing air rebusan, daun salam, wedang jahe, madu dan susu kunyit hangat yang bila dikonsumsi secara konsisten sebelum tidur, insya Allah dapat membantu menurunkan kadar kreatinin dan memperbaiki fungsi ginjal.
Kuncinya adalah konsistensi. Jangan berharap hasil instan hanya dalam 1 atau 2 malam. Minuman herbal bekerja perlahan mendukung tubuh secara alami tanpa merusak organ lain dan tanpa efek ketergantungan. Inilah kelebihan pengobatan alami lembut aman dan memberi manfaat jangka panjang. Namun menjaga ginjal bukan hanya soal apa yang kita minum. Ini juga tentang gaya hidup sehat, mengurangi makanan asin dan instan, menjaga tekanan darah dan gula darah tetap stabil, serta memastikan tidur cukup setiap malam. Sebagai seorang Muslim, saya teringat pada firman Allah dalam Al-Quran bahwa Dia menurunkan penyakit beserta obatnya. Kadang, obat itu bukan sesuatu yang jauh, melainkan ada di sekitar kita, di dapur rumah, bahkan dalam segelas minuman hangat sebelum tidur. Maka, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, mulailah langkah kecil malam ini. Pilih satu minuman yang sesuai dengan kondisi Anda. Jadikan rutinitas sebelum tidur dan niatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat kesehatan. Semoga Allah menjaga ginjal kita tetap kuat hingga usia senja, sehingga kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan hidup dengan lebih tenang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.